Deruci untuk pertanian yang lebih baik. ...2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Akan mengalami kelaparan. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius, panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Akan mengalami kelaparan. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang. Karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Nggak ada air. Ini teman aku P4S. Saya tadi Nun Sewu, saya minta tadi saya minta sama Mas Edu, pengen ketat, saya kira kita bisa 1 forum, tapi pengen kayak susu. Tadi saya terlambat. Oh enggak, terlambat sebentar. Iya. Lalu kono-kono kerja jadi murah. Mana? Mau coba Pak? Coba. Mas izin Mas. Aku dulu saya tadi kan kosong. Nah, Mas Bintro bisa diisi. Ayo wes aku diisi. Ya, monggo dari perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Handono Warih, saya dari Institut Sogan atau Yayasan Omasino Sogan. Kami di sini mengisi materi tentang motivasi petani milenial kaitannya dengan ketahanan pangan dan regenerasi petani di masa mendatang. Urgensi untuk meningkatkan motivasi petani milenial terkait dengan kebutuhan saat ini, yang mana jumlah petani milenial atau petani muda semakin lama semakin sedikit. Kami di sini berharap dengan memberikan motivasi dan spirit, semoga bisa meningkatkan semangat mereka semua sehingga bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungannya dan memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia. Dan kami bersinergi dengan pemerintah serta pihak swasta lainnya untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta keuangan atau ekonomi dari masyarakat, khususnya petani. Seperti itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Profesor sendiri mungkin terkait dengan pelatihan dan pengukuhan petani milenial di ekonomi ini, harapannya seperti apa Bapak? Jadi gini, Indonesia ini kekurang penyuluh dan anak muda untuk di tahun petani itu malu. Karena pertanian itu tidak menjadikan suatu daya tarik atau tidak ada menjanjikan untuk kehidupan mereka. Nah, saya harapkan dengan pengukuhan petani milenial daerah itu benar-benar menjadi motivator atau mesin penggerak untuk merubah petani yang konvensional menjadi petani yang modern. Tapi dengan dasar satu, tidak boleh merusak tanah Indonesia, justru harus kembali ke organik. Karena alam sudah menyediakan semua. Saya sudah keliling Mas ke Pekalongan ini, banyak uang yang dibuang-buang ternyata. Ini saya harapkan adik-adik, maka tadi saya kasih ya teknologi hasil tesis saya, NTS, nanti ada water flying, bagaimana menciptakan air di lahan kering, itu hasil disertasi saya. Saya berikan untuk adik-adik saya. Saya harapkan tidak hanya pengukuhan, tapi real membantu dan mewujudkan Pekalongan yang bermartabat. Ada pesan atau kiat-kiatnya Pak untuk petani milenial Pak? Harus dibekali dengan ilmu. Harus ada, tidak bisa untuk one stay, cuma 1 hari seperti ini, tapi harus ada pendidikan berkelanjutan. Kemudian beliaunya ini sama rekan di Ciawi dulu, ini tim saya Pak Yohandi, dan kiatnya pertanian itu satu, harus ada pasar. Indonesia paling pinter nek konandur Mas, tapi kalau bilang penjualan sale nggak bisa. Makanya saya hadir di Pekalongan ini
penjaminan pasar di depan. Sebelum tanam sudah kita kontak harga di depan untuk jagung dulu. Dan next saya akan sudah mentor Bu Bupati untuk menciptakan benih beras Pekalongan sendiri. Itu harapan saya. Kiatnya cuma satu, eksekutif, legislatif, petani harus bisa lebih bersatu untuk memajukan satu daerah. Karena tidak bisa satu sisi, Mas. Saya dari pusat sampai rela loh Mas turun dengan biaya sendiri, tidak biaya siapapun. Ya, apa? Karena ini biji hati saya, jihad saya untuk memberikan ilmu yang manfaat buat saudara-saudara semua. Mas. Sip. Terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Nah, Pak, ini kan terkait dengan pertanyaan yang isunya itu kan kedaulatan pangan Pak ya. Tapi regenerasi itu kan kurang lah. Dengan adanya pelatihan dan pengukuhan petani itu tanggapan dari pemerintah. Saya gimana Pak? Yang pertama, ini program yang bagus sebenarnya, dan ini program yang ada keberlanjutannya. Dulu ingat, kita memulai beberapa bulan yang lalu, hari ini saya sampaikan, dan ini alhamdulillah bersambung. Ini pemerintah sangat serius terkait dengan membangun regenerasi petani-petani muda. Dan melalui konsep petani milenial ini, saya kira kita ingin serius. Ada dukungan yang luar biasa dari teman-teman pemerintah pusat melalui lembaga apa istilahnya itu namanya program apa? Kami di BPSDM dan di BPSDM, terus kemudian saya sudah minta juga DKPP untuk menseriusi program ini, termasuk saya rencanakan juga kolaborasi dengan institusi yang lain, terutama dengan perguruan tinggi, IPB, terus kemudian dengan IND, Unikal. Saya kira ini bisa mengatasi terkait tadi yang saya sampaikan, ujung-ujungnya adalah kedaulatan pangan. Tapi hal kecil harus kita mulai dulu dari apa? Regenerasi program pertanian. Dan menurut saya juga ini pun tadi kita harapkanlah tadi dengan acara hari ini mereka menjadi agen perubahan, memberikan virus-virus kepada anak-anak muda di Pekalongan yang lain. Dan saya kira ini harus dibuat semacam roadmap konsep yang jelas, ya, timeline yang jelas terkait muaranya nanti ke sana. Karena PDRB serta program turun terus. Ini yang mau kita bangkitkan, karena potensinya luar biasa. Kira-kira itu pertanyaan nggak? Termasuk ini tadi ya, ini peres lainnya Pak. Ini kan kita kan juga jarang sih ngecek BPP nya jujur aja. Ya. BPP ini jarang kita cek. kita tiap tahun juga ada rehab. Nah, saya minta dinas teknis koordinasi, ya. Ayo kita uripi BPP yang di tiap kecamatan itu ada. Bangun konsep smart farming. Siaplah pemerintah lah. Tadi ya, saya minta ini ya, ini kan juga mendukung ketahanan pangan nasional tentunya. Dan dengan adanya petani milenial ini tentunya juga ada cakupan lahan sawah yang perlu kita bina atau dan dilindungi selama ini gimana Pak? Kalau lahan sawah dilindungi itu konsepnya saya bicara agak makro. Ada di tata ruang. Perda tata ruang kita pada nomor 3 tahun 2020 tata ruang itu juga sudah ada ya, LP2B lahan pertanian berkelanjutan itu sudah ada, dan pemerintah masih komit karena LP2B ini tidak hanya domainnya pemerintah daerah, kita diberi diberi pekerjaan Pekalongan LP2B itu harus sekian puluh ribu hektar. Tapi secara rasional masih rasional. Kita masih termasuk konteks tata ruang pun kita masih sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun provinsi terkait dengan penyediaan LP2B kita masih Kalau pesan atau harapan kepada petani milenial ini dari Pemkab sendiri seperti apa harapan? Dari Pemkab sendiri harapnya petani milenial itu tentu tadi saya sampaikan. Pertama adalah slogan milenial ini tidak hanya sekedar seremoni saja. Pelantikan hari ini tidak hanya seremoni saja. Mereka harus punya program kerja yang jelas. Pemerintah sesuai dengan fungsinya akan memfasilitasi apa yang menjadi kerja-kerja dari teman-teman para petani milenial ini. Ya, dan ini juga saya kira juga menjadi konteks pemerintah pusat juga. Sehingga tadi saya sampaikan, yang penting itu setelah ini apa? Deliverasinya kemana? Harus dituangkan dalam konteks program dan kegiatan. Harus sinergi dengan program kegiatan. Jadi ada link ya sama antara programnya dinas
dengan apa yang menjadi program kawan-kawan petani milenial. Ini harus jangan ditinggalkan, harus disupport. Ya. Didukung potensi lokal yang Itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selalu dikonotasikan, saya mengatakan dikonotasikan ya, dikonotasikan sebagai masyarakat. Menurut pandangan panjenengan sebagai petani, cara strata ekonominya berada. Pinter nih ngarep kancane apa kok? Saya mau ngalaman pertanyaan. Jadi kalau kita sudah merasa berilmu, sadar posisi sih, awak mungkin sekolah, awak mungkin neliti, kewajibanmu nulari kalau sing ngerti. Sing ditulari males kok. Ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nek sampean ngenteni tekan asar mengko angop rak sabar, rasa sinau, rasa jadi ahli. Karena ini tentang motivasi, tentang moral, tentang masa depan bangsa. Seperti di depan sudah diutarakan. Orang no petani, orang no sing madang, semua orang abai, semua orang cuek. Inilah kesadaran. Apa yang mau kita obrolkan, saya cuma punya satu pertanyaan sih sebenarnya yang harus kita renungkan bersama dan perlu kita jawab bersama. Apa itu? Pengalaman yang lapangan kan ya. So pengerti jenengan udah mengalami. Iya kan? Tapi kenapa? Inspirasi sekali. Semoga ini bisa menjadi tambahan bekal untuk kita semua. Seperti yang tadi sudah. Generasi petani ini masalah yang dari dulu sampai sekarang bikin setiap kepala negara itu mumet. Bukan cuma Indonesia, toh seluruh dunia. Ya. Apalagi sekarang kayak negara-negara Timur Jauh, Jepang, Korea, bahkan Cina, itu pertumbuhan populasi penduduknya sudah mengalami kontraksi alias minus, ya. Jadi berkurang. Orang mau kawin tapi mau punya anak. Ya, kalau suatu negara, suatu wilayah tanpa generasi muda kayak apa? Sekarang kita sudah punya generasi muda, bahkan Indonesia itu ada terjadi bonus demografi, ya, bonus demografi itu sedangkan anak muda sekarang banyak, benar-benar kurva demografi Indonesia itu bagus. Nah sekarang kalau kita kembalikan lagi ke dunia kita, dunia petani, saya tanya nih, saya ingin survei juga nih, kalau di setiap kelas atau kelompok belajar itu saya ingin survei. Mohon berkenan angkat tangan, tunjukkan jari yang berusia 30 ke bawah. Maksimal 30. Tadi yang peserta atau yang pengurus 25 ya. Ini berapa nih? Alhamdulillah saya kira sudah 50%. Sudah 50%. Oke, saya tanya lagi. Mohon tunjuk jari siapa yang punya lahan milik sendiri. 5 dari 25. Ya, berapa persen itu? Ya? Ya, pokoknya lain. Ya, orang tua kan orang tua juga, orang tua sendiri ya. Gitu. Murim loh, itu udah orang tua sendiri. Ya. Oke. Pertanyaan berikut, ya. Siapa yang turun langsung menjadi petani? Artinya dalam arti luas ya. Bukan turun langsung itu harus macul, enggak, dalam arti luas. Artinya mengelola juga ya. Bayar orang, hasilmu berapa, hasil kita berapa, lahan kita, ngitung sekian. Ya. Oke, siapa? Oke. Sedikit lebih banyak dari yang tadi. Pertanyaan berikutnya. Ini maaf, siapa yang tanam padi? Lainnya? Sayur apa ya? Mulai dari kacang panjang, timun, sampai cabai, terong. Oke. Yang paling banyak kira-kira apa? Jagung? Ya? Ada yang jagung? Oke, padi angkat tangan padi. 1, 2, 3, nah, cukup 3. Saya tanya ke jenengan. Ya, saya tanya ke jenengan. Jenengan tahu nggak? Namanya kalau di ekonomi itu HPP, harga pokok penjualan. Ya, itu modal. Kalau kita misalnya pedagang, baju, ulahmu piro? Ulah 100. Dijual berapa? Tentunya dijual
di atas 100 kan. Oke, sekarang saya tanya, kulai jenengan atau jenengan memproduksi 1 ton padi atau gabah kering giling berapa? Saya tidak nanya, itu kan sistem ya, sistem bagi hasil apa dan sebagainya. Saya nanya, berapa ulahnya atau biaya produksinya jenengan 1 ton atau 1 kilo? Saya nanya. Ya? Ngitung enggak? Enggak, oke. Jenengan ngitung enggak? Secara kasar, oke. Berarti ngitung ya? Tahu berapa, Mas? Biaya produksi 2.000 rupiah per kilo padi. Sekarang beras dengan jual berapa? Sekilo 4.000. Untung nggak itu? Ada ya, akan rendemennya kalau lebih kan 50% ya. Yang satu lagi, jadi kan ngitung? Ngitung. Keseluruhan sampai jadi beras itu ya, mulai tanam sampai jadi ke penggilingan. Terus kisaran berapa itu gimana? 5 juta. Per luasan 2.500. Jatuhnya per kilo berapa itu? Jatuhnya kalau saya per kilo 20.000 per kilo apa? Beras. Organik. Beras. Ini. Ya, produksinya berapa? Ya, kalau untuk produksinya ya sekitaran itu Pak 5 juta. Per kilo nggak ngitung sampai. Nah, intinya tidak ada yang pasti atau mendekati pasti, ya. Jadi nanti ada di akhir slide saya itu ada tujuannya, paling tidak ada 2, ya. Jadilah petani yang cerdas, berbudaya, petani yang pandai berbisnis, ya. Jadi itu harus bisa ngitung. Sekarang gini, saya itu adalah aneh, meskipun saya itu belajar pemasaran pertanian ya, saya itu kadang-kadang aneh. Beras sekarang di pasaran berapa, saya tanya, bro? Aku orang tapen yang menentukan sana. Mana mungkin biasanya siapa yang menentukan? Tengkulak. Kok bisa sih tengkulak yang menentukan? Sekarang kalau tengkulak menentukan, beras sekarang ya katakan 15. Oke, saya sebagai petani, jangan sebagai petani, untung apa rugi? Untung berapa? Wis pokoknya untung. Wis pokoknya bisa ini lagi lah. Ada kita yang bikin, sekarang pedagang mau nggak gitu? Kita pulaan katakanlah 1 lembar baju 20.000, yang menentukan pembeli. Wes tak tunggu 15.000 ya sudah kita kasihkan 15.000. Itu petani. Kenapa kita nggak bisa jadi pedagang? Nah gitu loh. Ini sekali lagi saya hanya memberikan motivasi, barangkali sedikit lah ya, atau mungkin barangkali sedikit ada manfaatnya insya Allah, karena tadi saya juga berniat berangkat keluar dari rumah. Niat saya adalah ingin melestarikan bumi, menghidupkan bumi. Jangan sampai setidaknya jangan sampai merusak bumi. Itu karena apa? Gara-gara akhir-akhir ini saya berteman sama Mas Handono. Kembali lagi dunia organik ya memang kita harus seperti itu. Jadilah petani yang cerdas berbudidaya. Artinya apa? Kita sudah dikasih bumi, lah kok kita kasih racun? Alasannya apa? Ini Pak, kalau nggak kasih gitu hasil panennya jelek. Sekarang oke, ya sekarang kita kasih katakanlah biasanya berapa liter kalau Mas Handono kalau pupuk organik, pupuk kimia itu berapa biasanya jangan pakai sehektar habis berapa kira-kira? Katakanlah 6 kintal 1 hektar musim tanam. Berikut jaringan akan kasih berapa? Pasti lebih, insya Allah lebih dari 6 kintal. Semakin ke sana penggunaan sumber daya ini, faktor produksi semakin naik, tapi hasilnya semakin menurun. Ya benar, itu teori ekonomi pertanian seperti itu. Nggak cerdas kita itu, gitu loh. Kita tidak merawat apa yang sudah
lestarikan, sudah diwariskan kepada kita, gitu ya. Nah itu makanya tadi Pak Prof Judi juga sudah sedikit menyinggung ya, ini tanpa bahan kimia. Oke, barangkali ini pertanyaan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Mohon tunjuk jari siapa yang lulus SMA? Lulus SMA. Alhamdulillah, lulus SMA ya, sampai lulus SMA. Baik. Saya sedikit mengulang, silakan Mbak. Ini sebagai pembuka ya, jadi pengingat kita. Jadi di surat 36 itu surat apa itu? Surat Yasin. Itu tanda kekuasaan Allah itu adalah bumi yang mati, kemudian dihidupkan oleh Allah itu dengan mengeluarkan biji-bijian, ya, sehingga kita bisa makan. Ya. Jadi itu apa? Itu tafsirnya adalah Allah memerintahkan kepada kita tanamilah biji-bijian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat nomor 2, surat Al-Baqarah. Ya. Ini Allah ini membuat perumpamaan, ya, asik ini. Allah ini membuat perumpamaan orang yang berinfak, ya. Pahalanya adalah ini serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulirnya ada 100 biji. Tafsirnya adalah salah satunya di sini juga kita menanam biji-bijian, ya, itu untuk memakmurkan bumi yang kita disuruh menjadi khalifah, itu seperti itu. Berikutnya kita masih teringat pada tahun 22 ya, hampir beberapa hari lagi peringatan 2 tahun ya, Indonesia dapat penghargaan dari IRRI untuk sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras di 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankan kalau bisa meningkatkan prestasi itu? Bagaimana? Ini pertanyaan besar. Apakah akan kita gantungkan kepada pemerintah? Lagi-lagi harapan ini ada di siapa? Ada di petani, ada di jenengan, ya, ada di jenengan, ada di kita. Orang yang selama ini, petani, nggak keren. Pernah dengar seperti itu? Suara seperti itu? Ya, lanjut Mbak. Ini masalah, ya. Ini sudah masalah klasik ya, alih fungsi lahan. Tadi itu Prof Yudi, ini tadinya lahan untuk tempat parkirannya mall, mangkrak, mau bikin tempat parkiran aja kok pakai mangkrak, ya. Akhirnya diubah. Untung alih fungsi lahannya ke pertanian. Kalau lahan pertanian atau sawah yang masih produktif atau kebun dijadikan pemukiman penduduk, yang sering kan seperti itu, ya. Kemudian apalagi harga panen. Tadi ada yang nanya waktu ditawarin kontrak jagung, flat Pak, iya flat. Ada sisi positifnya, flat. Tinggal kita mengupayakan berapa kos produksinya di bawah itu, ya kan, supaya kita bisa untung. Kemudian perubahan iklim. Ada beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu Pak Presiden membuka pidatonya, hati-hati perubahan iklim. Kemarin itu di India, kemudian di mana panasnya panas banget. Ya, kalau manusia masih bisa berteduh, masuk rumah, pasang AC, ya, pas manusia memang makhluk berakal. Tapi kalau tanaman, ya, dengan panas kayak gitu, ini masalah juga. Kemudian klasik juga ini kenaikan harga BBM. Pengaruhnya di mana? Ini efek dominonya banyak sekali, ya. Oh ya, orang iso nek beras mundak segitu, BBM mundak, daya beli turun. Itu dari segi petaninya yang digencet. Petani digencet lagi, biaya ongkos ke sana juga. Kita memasarkan juga pasti nggak bisa kita jual segini, ya. Ongkos bensinnya belum masuk, tingkatan setan. Lanjut Mbak. Beberapa masalah ini muaranya regenerasi petani ini dialami oleh sejumlah negara. Ini sedikit data saya sampaikan, itu data BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2019.
itu dari segi komposisi usia, ya, kalau dibilang petani milenial sampai umur 30 tadi itu cuma 8%. Lanjut, Mbak. Nah ini 4 tahun dari tahun 17 sampai 2021 saya di Gorontalo, saya sudah bikin penelitian, saya mendampingi mahasiswa penelitian. Datanya kurang lebih sama. Di kecamatan yang di atas itu umur 30 tahun ke bawah itu cuma 10%, dan dan tingkat pendidikan yang sampai dengan SMP gede 66, sampai kecamatan yang paling bawah itu gede lagi yang hanya tamat SMP itu bawah 90%, dan umur 30 tahun ke bawah 18%. Artinya apa? Dari segi umur siapa yang mendominasi petani? Orang tua, manula, usia senja, udah kayak saya, hampir 50 ke atas, kurang lebih 48, 49 ke atas, ya. Maaf, bukan saya mendikotomi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan SMP ke bawah cuma 90%, rata-rata 80-an. Artinya apa? Anak SMA kasarannya ngomong, mana mau jadi petani, apalagi sarjana. Fakta kan? Ngakuin nggak? Maaf ya, saya tadi lupa prolog. Saya di sini siap dibully, siap dicaci maki, sebagaimana saya sudah sampaikan sama Mas Handono. Tidak boleh ada yang baper di sini. Saya pun harus siap menerima kritik. Pak, data Bapak salah. Di tempat saya petani banyak yang sarjana. Hebat, saya akui. Jadi kalau saya salah, ya, bully saya ya Pak, salah Pak. Gitu. Jadi kita di sini harus siap. Kita ini petani, ya. Kayak tadi Pak Asek, ya, maaf, petani semua nih kayak gini, petani semua. Artinya apa? Petani harus kotor, petani harus nyaputis, berantakan. Insya Allah nggak ada lagi lah di tangan adik-adik di tangannya dengan berikutnya Mbak. Nah ini survei yang saya lakukan, survei kecil-kecilan mahasiswa saya. Mahasiswa pertanian loh, bukan mahasiswa kedokteran, bukan mahasiswa teknik. Mau nggak jadi petani? Enggak. Apa alasannya? Itu yang paling tinggi saya taruh di atas, tidak bergengsi. Cuman angkanya saya kayak ribet malas itu terbawa sampai yang petani yang usia sepuh, ya, ribet malas. Kalau sepuh wajar lah ya. Ada teori psikologi itu malas belajar, harus pengennya wis ndang contohan kaya ngopo atau wis endi barangnya tak nggone yang tua. Kalau petani muda cuma mau belajar itu aja ribet malas. Kemudian anak muda itu kan senangannya dengan teknologi. Di petani apa? Di petani atau pertanian miskin penggunaan teknologi. Alasannya seperti itu. Kemudian alasan lainnya banyak pilihan untuk selain jadi petani, banyak pilihan. Benar nggak? Ada nggak yang pernah bercita-cita jadi petani? Nggak ada kan? Jujur tidak ada. Meskipun toh sekarang jadi petani juga, artinya apa? Terpaksa. Ngenes kan? Bahasanya Om Bang Mas, ngenes Bob. Oh iya. Nah, tidak bergengsi itu saya bedah lagi. Alasannya apa? Finansial. Artinya dari segi duit marginal tipis. Ngitung nggak tadi? Ngitung untung? Nggak tahu Pak. Untung? Iya Pak, tipis kan? Ya, marginal. Marginal bisa aja, margin itu kan pinggir, ya, pinggiran. Petani. Sudah ada yang berkeluarga, mau punya menantu petani. Nah, jujur-jujuran aja. Syukur kalau mau, hebat. Petani durian. Kalau di Sulawesi Utara petani cengkeh, petani kelapa, kaya. Jadi punya menantu petani, mau keren. Hasilnya tidak tentu. Benar apa benar? Ya kan? Itu hanya males. Ini yang sering kotor Pak, tapi mau ngaku kotor Mas. Skincarean, pomade apa ya, minyak rambut, ya, sorry saya sebut merek. Terus, nah ini tadi maaf sekali, maaf, pendidikan rendah,
Ya, ini survei saya. Lanjut Mbak. Nah, ini sekelumit fakta. Jadi kan generasi Z, orang bilang Gen Z, tidak mau menggeluti bidang pertanian. Ini yang mengadakan survei itu Jakta. Tidak ada pengembangan karir. Lepas priwe arep pengembangan karir, karir kok jadi petani. Emang ada bupati petani, gubernur petani, kan nggak ada kepala dinas petani. Jadi petani aja, bener kan? Penuh resiko, tadi fluktuatif, nggak nentu. Pendapatan kecil tadi, marginal. Ini Japat, surveinya Japat bukan survei. Tidak dihargai. Siapa yang mau jadi punya menantu petani? Boleh dibilang kan tidak dihargai. Lo anakku tentara, maaf. Alumni Satam. Sorry, maaf. Tidak menjanjikan. Distributor pupuk, wah keren kan? Masih petani juga. Lanjut ya. Iya, masih petani juga gitu. Makanya saya tuh heran. Benar ini Mas Handono nih ada petani milenial, kok rasanya aneh ada petani milenial. Saya berkucuk-kucuk mata, ngimpi apa-apa lagi telepon sama dia. Ini risetnya CNBC. Hanya 6 dari 100 Gen Z berusia 15 sampai 26 yang ingin bekerja di bidang pertanian. Saya 3 tahun lalu menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Pertanian. Ya. Gorontalo itu, Provinsi Gorontalo itu luasnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah. 3/4 luas Provinsi Jawa Tengah. Ya, Provinsi Gorontalo hampir sama dengan luasnya Jawa Tengah. Jumlah penduduknya separuhnya Kabupaten Banyumas, cuma 1,1 tahun 2020. Penduduk Kabupaten Banyumas 2,2 juta, penduduk Provinsi Gorontalo 1,1 juta. Ya? Belum tsunami apa kemarin? Tsunami Gorontalo nggak pernah tsunami. Tsunami Jawa Tengah. Palu. Artinya apa? Artinya apa? Kita lempar batu, tutup mata, cari tanah 5 hektar, bangetnya gampang. Saya pegang Fakultas Pertanian. Mahasiswa yang datang itu tahun 2020 itu 3 orang Pak. Fakultas loh, mahasiswa baru itu 3 orang. Semester 5 tinggal 1 orang. Tuh, coba. Bisa 2021 sebelum saya balik. Jadi yang ngisi-ngisi ini jadi juga sebagai motivasi. Rektor bilang, khusus Fakultas Pertanian yang mau masuk, kalau dia selesai 4 tahun, bebas SPP. Banyak, 10 tok, 100% free, gratis juga. Asal syaratnya 4 tahun selesai. Enggak. Semester 3, tinggal 5. Itu gratis, Coba bayangkan. Ini saya tuh sini nyata ini, boleh tanyain. Nanti saya kasih kontak kalau nggak percaya, kasih kontak teman saya. Angkatan tahun 2, ya? Di Gorontalo, UMG, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Padahal kalau mau jadi petani, Mas, aduh, keren. Saya bukan menutup mata untuk petani, tidak ada yang menjadi petani. Ada satu alumni mantan mahasiswa saya sukses jadi petani, tapi memang sejak SMA dia sudah bertani, membantu orang tuanya, dan sekarang kamu teruskan aja jadi petani, keren. Dan tadi sampai sekarang dia masih jomblo. Jalan-jalan kita kenalin, petani maju, ya, laki-laki. Nah, ini ada survei yang dilakukan oleh CNBC lagi waktu mereka survei di Magelang. Anak juragan bawang putih, petani bawang putih di Magelang. Fakta bahwa pertanian begitu menyakitkan. Ya, ini jenengan saya jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Masa dulu ini bener Pak, petani milenial, lihat aja. Mudah-mudahan saya yang kalah. Hasil usaha tadi yang tebak-tebakan, ya, bener nggak? Belum bahas sih tadi tebak-tebakan. Tapi memang benar di agama bilang orang yang paling tawakal itu justru petani loh paling tawakal. Naruh bibit, udah ditungguin, tinggal dirawat, tumbuh. Syukur, alhamdulillah, untung ya bonus.
Kalau rugi ya sudah kesana Allah kayak gitu. Manusia yang paling tawakal itu profesinya adalah petani, gitu loh. Pegawai negeri. Ada satu gajian. Jangan dikira saya orang gajian loh Pak. Saya juga sama kayak jenengan, ya kita sama-sama orang marginal. Tapi bukan berarti saya membenci orang yang tidak marginal ya. Artinya saya mencoba sebisa mungkin untuk memberikan motivasi yang sebisa saya. Lanjut juga ada apa lagi? Nah ini angkatan kerja pertanian di tahun 2020 itu yang biru itu cuma 3% itu, 25 di bawah 25 sampai 34 ada 12% yang oranye, sedikit banget. Coba data-data seperti ini jangan bandingkan dengan kenyataan lapangan di lingkungan saudara sendiri. Apa benar kata Pak Jarod yang paling banyak adalah generasi tua? Apa benar kata Pak Jarod yang paling banyak adalah pendidikan, mohon maaf SD SMP? Coba indikan sendiri, buktikan sendiri di lingkungan jenengan. Lanjut Mbak. Nah ini kalau kata BPS ya, yang merah itu adalah pendidikan dasar, petani pendidikan dasar itu cuma 90,3 ya, tersebar di tanaman pangan 92, peternakan 92, perkebunan 85, horti 90. Yang pendidikan tinggi itu yang kuning 1%, itu bahkan yang 2 nggak sampai 1%. Ngenes Mbok. Nah iya, lagi Mbak. Nah, ini koleganya Prof Judi ya. Saya agak miris. Bukan cuma Bapak ya, saya juga gitu loh. Mau makan apa anak cucu saya ke depan kalau petani itu sudah nggak ada lagi atau sudah sedikit ya. Itu baru dari pelakunya loh ya, baru dari amilnya pelaku ya, belum dari objeknya. Kalau sawahnya sudah nggak ada, kebun lahan sudah nggak ada, kayak di mungkin di luar negeri saya tuh pernah ya, gantung itu bertani di situ, tinggal petik tomat, petik rica, lombok. Untuk mendapatkan petani muda yang kompeten dan berdaya saing sulit didapat. Kepala BPP pesimis. Ya. Kepala BPP pesimis. Ya memang ini pekerjaan rumit. Lanjut Pak. Nah ini beberapa upaya pemerintah. Tinggal sekarang kita semua di sini dengan nagih menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha pertanian. Ini contohnya. Tapi bukan cuma ini kan, jangan hanya seremonial aja tadi kata Pak Sekda. Harus ada bagaimana Pak kita dikasih pembekalan menjadi wirausaha yang canggih, ya, menyiapkan calon pekerja pertanian yang kompeten. Artinya bukan bisa megang cangkul, caranya nyangkul bisa, ya caranya nyangkul ya nggak wagu. Bukan cuma sekedar di situ. Bagaimana kita memanfaatkan barang yang selama ini kita lengket di tangan, ya itu kita manfaatkan teknologi itu. Ya. Mahasiswa saya anak elektro Muhammadiyah Purwokerto sudah bisa memprogram drone yang kapan waktunya nyiram tanaman. Sudah bisa. Memang harus bersinergi ya. Kalau untuk tadi dunianya Pak Judi, Fakultas Biologi dengan Fakultas Pertanian harus bersinergi. Fakultas Pertanian dengan Fakultas Teknik harus bersinergi untuk menciptakan teknologi-teknologi baru. Ya. Fakultas Pertanian dia dengan Fakultas Ekonomi, ya, jago-jago pemasaran. Dikit lagi ya. Ngelekan ya. Nah ini harapannya adalah menjadi petani yang cerdas berbudidaya. Budidaya itu Pak ya nanam, mengolah, melakukan usaha tani. Yang petani, yang peternak ya pinter, yang petambak ya pembudidaya ikan ya cerdas ya. Artinya apa? Yang paling gampang lah. Bu ya jangan pakai racun. Wes titik. Dan itu. Saya malah seneng kalau pupuk di Indonesia itu langka. Pupuk urea, seneng banget. Ya. Jualannya Mas yang di sebelah sungai itu laku keras. Sopo ya. Pupuk organik cairnya itu laku keras. Tapi memang setidaknya tidak dirusak, ya, tidak diracuni. Saya kasih gambaran ya. Mungkin barangnya ada di sini. Saya bukan lagi berpromosi, jauh itu barangnya ada di sana tuh. Saya pernah menerapkan di petani, saya tanya. Memang benar menggunakan itu pupuk
urea yang biasanya dia 35 sampai 40 kilo per seperempat hektar, 0,25 hektar ya, seperempat hektar, itu dia cuma pakai 12 kilo pupuk urea. Jadi menghemat kurang lebih anggaplah 12 kilo lebih ya. Berapa itu? 28 kilo ya, kalau 40 28 kilo. Sekilo berapa pupuk urea? Taruhlah yang subsidi 4.000 kali 18. Berapa itu? Nah, itu diganti dengan pupuk organik cair nggak sampai 1 liter. Itu harganya kurang lebih berapa mas? 100-125 ya kurang lebih harganya ya. Jadi cuma mengalihkan, padahal kalau dihitung penghematannya lebih banyak. Satu udah untung. Yang kedua tanahnya makin sehat, tanamannya juga, produknya juga insya Allah sehat. Nah itu musim tanamnya sekarang. Berikutnya insya Allah akan naik karena racunnya sudah semakin berkurang. Non pestisida kimia. Kalau cerdas ya dalam berbudidaya, pandai berbisnis, kita harus tahu, bro, berapa ini HPP-nya ini, harga produknya. Jangan sampai harga beras kita beli di toko atau di warung sekarang rata-rata berapa 15, Pandan Wangi itu 17.500, IR itu saya beli terakhir kemarin IR Polas 14.000. Apakah kita menghasilkan beras itu IR atau Pandan Wangi segitu atau lebih? Kalau lebih berarti kita rugi. Ya. Hanya kita harus tahu. Terus kita juga punya strategi, ya. Gimana ya supaya harga kita nggak jatuh, tidak dipermainkan. Makanya kalau orang dulu kan punya lumbung beras, ya, buat celengan, menghindari masa-masa sulit. Tapi kalau sekarang kita punya lumbung beras, kita berkolaborasi antar pengurus, punya satu lumbung, taruh di situ. Apa? Orang juragan toko, juragan beras datang, kok jadi beras punya? Inilah aku butuh 1 ton untuk di gudang gua habis. Mau berapa harganya? Segini. Oh nggak bisa. Kita menentukan sendiri. Lo punya stok kok, punya barang. Jangan lagi kita Pak beras itu. Kok saat ini makanya tergantung pemula. Belayan, ya. Bukan berbisnis itu namanya. Ya. Kayaknya habis ya Pak ya. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, sumpah serapah, kritik saran, caci maki, nanti enaknya dilewatkan apa ya mas ya, kita bikin grup. Saya juga perlu nanti akan saya edarkan kuesioner ya. Saya bagaimanapun juga meneliti lah ya, tapi penelitian saya adalah penelitian sosial ekonomi. Jadi penelitian saya pertama perilaku, kemudian penggunaan faktor-faktor produksi. Nantinya apa? Contoh kalau di faktor produksi itu, apakah faktor produksi itu kan macam-macam. Ada luas lahan, ada penggunaan pupuk, ada penggunaan benih, penggunaan tenaga kerja, penggunaan pestisida, kalau ada gitu ya, termasuk penggunaan teknologi. Apakah yang saudara terapkan di usaha tani saudara, usaha tani jenengan itu efektif atau tidak? Jadi ada kajiannya. Nanti kalau sudah dapat data, jenengan pasti akan ditanya, Mas, Mbak, pupuknya boleh dikurangi itu. Mas, Mbak, tanamannya tumpang sari kayaknya keren. Artinya apa? Perilaku juga saya ini mau terlihat apakah di lingkungan jenengan, lingkungan saudara-saudara memang kebalikan dari apa yang fakta yang saya sampaikan dan beberapa hasil riset. Oh Pak, di sini anak-anak 25 tahun ke bawah udah banyak bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya yang salah. Itu harapan saya. Dan memang tadi cerdas berbudidaya dan